Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ungkapan yang sangat dalam sekali maknanya dinisbatkan kepada sahabat Rasulullah SAW, Utsman ibn Affan. Beliau mengatakan, Innallaha la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Qur'an. Allah akan mengangkat sebuah permasalahan, beberapa permasalahan dengan kekuasaan ketika tidak bisa diangkat dengan Al-Quran. Kaum muslimin, kisah inspirasi Utsman bin Affan, Umar ibn al-Khattab, para sahabat-sahabat Rasulullah yang menjadi para pemimpin kaum muslimin memberikan kepada kita pelajaran. Kita ambil misalkan Umar ibn al-Khattab ketika selesai dalam sebuah perperangan di masa khalifah beliau, salah satu di antara ghanimah yang didapatkan kaum muslimin adalah kain yang siap dibuat untuk baju dan pakaian. Bahan kain, kumash, kata orang Arab. Sudah dibagi, seluruh laki-laki kaum muslimin di Madinah mendapat bahagian daripada pakaian ini, kain yang akan dibentuk jadi baju ataupun jadi jubah. Setiap orang mendapatkan potongan-potongan yang sama tanpa dibedakan. Pada satu hari, ketika Umar ibn al-Khattab berkhutbah, Salman al-Farisi melihat Umar ibn al-Khattab memakai 2 potong kain. Karena terlihat sekali potongan yang 2 itu dengan potongan yang 1. Lalu sebelum Umar ibn al-Khattab mulai berkhutbah, Salman al-Farisi angkat tangan. La sam'a wa la ta'ata liman akhaza qit'atan minal qumash aksara minna. Kata Salman, tidak ada hak mendengar, tidak ada hak untuk ditaati bagi orang yang mendapatkan potongan kain jauh lebih banyak daripada kami sebagai rakyat. Ketika itu Umar merah wajahnya. Kemudian beliau melihat kepada anaknya Abdullah. Lalu Abdullah mengatakan, Inna abi tawilun. Ayah saya itu sangat tinggi. Tidak cukup bagi dia 1 potong pakaian. Maka saya merelakan kumash ataupun kain yang menjadi hak saya berikan kepada ayah saya. Ketika itu Salman al-Farisi tertunduk, terkagum. Dalam kekagumannya dia berkata, Wal'an ya Umar asma'u wa uti'. Sekarang wahai Umar, saya akan dengarkan dan saya akan taati semua yang engkau sampaikan. Kaum muslimin, pemimpin seperti Umar yang ingin kita lahirkan. Pemimpin seperti Umar yang ingin kita pilih. Nah, apa karakteristiknya, apa sifat-sifat yang dimilikinya? Minimal kaum muslimin. Yang pertama, sifat khauf minallah. Dia punya rasa takut kepada Allah dalam hatinya. Ini penting sekali. Rasa takut kepada Allah adalah perasaan yang ada dalam diri seseorang yang membuat dia menjauh dari maksiat kepada Allah, menjauh dari menzalimi orang lain, menjauh dari korupsi, menjauh dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ini khauf. Sifat yang kedua, al-adlu. Adil. Masih dari Umar ibn al-Khattab. Pada satu hari, Umar ibn al-Khattab ini berjalan-jalan meninjau belusukan ke warga. Ketika beliau sampai di tempat lapangan pengembalaan, beliau melihat seekor unta yang sangat gemuk sekali. Lalu beliau bertanya, Liman hadhil ibil? Ini unta milik siapa? Lalu orang lain menjawab, hadhihi ibilu Abdillahi ibni Umar ibn al-Khattab. Ini adalah ontanya Abdullah bin Umar. Kaget Umar. Lalu dipanggillah Abdullah. Benarkah ini ontamu? Iya, ini onta saya. Ya, itu onta Abdullah bin Umar? Iya. Berarti ini adalah onta Abdullah
bin Amiril Mukminin? Iya. Lalu Umar bertanya, lima ibiluka asmanu min ibilil akharin. Kenapa ontamu jauh lebih gemuk dibanding onta-onta orang lain? Lalu Abdullah tidak bisa menjawab. Ketika itu Umar mengatakan, ontamu lebih gemuk daripada onta-onta yang lain adalah ketika semua onta yang berada di lapangan tempat pengembalaan disuruh keluar dari lapangan, orang lain tidak berani mengeluarkan ontamu. Sehingga ontamu makan sekenyang-kenyangnya, kemudian orang lain mengatakan, jangan dikeluarkan yang ini onta Abdullah ibni Amiril Mukminin. Ini adalah ontanya Abdullah putra Amiril Mukminin. Kaum muslimin, lalu Umar memutuskan untuk membagikan, memukul, menyamakan antara ontanya kaum muslimin yang lain dengan onta yang miliknya Abdullah bin Umar. Bahkan pada satu hari ketika anak-anak beliau, anak Umar bin Khattab masih kecil, masih minum susu, kanak-kanak. Ketika datang susu dari Syam, tidak sampai di kota Madinah, kemudian disuruhlah orang-orang untuk mengeluarkan susu, minyak zaitun dari Syam. Disuruhlah orang-orang untuk membagi minyak-minyak ini. Kemudian setelah itu Abdullah bin salah seorang anak daripada Umar bin Khattab ini melihat ada sisa-sisa minyak di bejana. Dia pakai, daripada terbuang dia pakai, kemudian dia usapkan ke rambutnya. Kemudian ketika Umar bin Khattab datang, dia lihat, apa yang kamu lakukan? Hal ishtaraita zaitan? Apakah kamu membeli minyak dengan uangmu? Dia katakan, tidak, saya tidak membeli, tapi saya melihat daripada ini mubazir, saya pakai. Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada anaknya, semua orang ingin melakukan persis seperti yang kamu lakukan, tapi mereka takut dan akhirnya membiarkan kamu melakukan karena kamu adalah anak Amiril Mukminin. Kaum muslimin, takut kepada Allah, adil. Dua sifat ini menjadi sifat yang paling asasi bagi seorang pemimpin kaum muslimin, sehingga dengan begitu dia bisa menjalankan pemerintahan dengan baik, menjauhi kezaliman dari masyarakat, menyetarakan kesejahteraan antara masyarakat, tidak mendahulukan dirinya dibanding orang lain. Justru ketika orang lain kenyang, dia jadi orang paling terakhir. Ketika orang kelaparan, dia menjadi orang paling pertama susah dan kelaparan. Kaum muslimin, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.